Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ya, Bapak. baik rekan-rekan sekalian. Jadi hari ini kita akan melakukan kegiatan supervisi, di mana di sini saya sebagai supervisor dan nantinya Ibu Dewi itu sebagai coach dan Ibu Esti sebagai coach ya. Nah, dalam kegiatan hari ini mungkin yang kita lakukan pertama adalah saya sebagai supervisor akan menanyakan beberapa hal yang berkaitan dengan kegiatan coaching hari ini kepada Ibu Dewi. Nanti setelah itu kita akan masuk ke tahap sesi 2 di mana Ibu Dewi akan memerankan sebagai coach dan menanyakan beberapa pertanyaan alur tirta kepada Ibu Esti sebagai coachingnya. Baik, kita mulai hari ini. Nggih, Pak. Eh, Ibu Dewi, bagaimana hari ini kabarnya? Nggih, alhamdulillah baik, Pak. Bapak sendiri bagaimana kabarnya? Ya, alhamdulillah baik Bu, sehat-sehat semua. Bagaimana Nggih. Ibu Dewi, apakah sudah siap melakukan kegiatan supervisi hari ini? Iya, alhamdulillah siap, Pak. Ini juga saya sudah melakukan membuat rubrik penilaian untuk kegiatan coaching kita pada hari ini. Dan saya juga meminta Pak Novi pada hari ini untuk menjadi sub, supplier saya untuk melihat bagaimana kegiatan coaching yang akan saya lakukan pada siang hari ini. Hmm, baik Ibu. Ini ngomong-ngomong dari kegiatan coaching hari ini mungkin ada beberapa kompetensi. Nah, ini beberapa kompetensi ini mana yang ingin Ibu capai mungkin? Oke, Pak. Ini Pak, dalam kegiatan coaching ini kan kita harus sesuai dengan ini ya, alur tirta. Nah, dalam alur tirta sendiri, saya berusaha untuk mengasah kemampuan saya nih, Pak. Saya ingin menjadi pendengar yang aktif, kemudian saya ingin hadir secara penuh, kemudian saya juga ingin memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bobot sesuai dengan kata kunci yang diberikan oleh Koci. Sementara dari tiga komponen ini saya ingin meningkatkan kemampuan saya yang mendengar aktif, Pak. Karena jujur, saya sendiri dalam menyimak itu kurang ini. Terkadang saya orangnya suka ngeblank gitu. Terkadang saya suka sebentar-sebentar suka ini tidak fokus sama kehadiran penuh. Saya akui kehadiran penuh saya juga kurang ini, Pak. Jadi saya perlu mengasah dan menggalinya. Jadi untuk hari ini saya ingin meningkatkan dua kompetensi tersebut, Pak. Oh, begitu ya. Jadi ada dua kompetensi yang ingin Ibu tingkatkan dalam kegiatan coaching di hari ini. Jadi yang pertama tadi berkaitan dengan kehadiran, Bu ya. Yang kedua dengan mendengarkan secara aktif atau dengan baik. Bu, ya. Baik Oke, Ibu. betul sekali, Pak. Hmm. Lalu kalau kita berangkat dari awal, Bu, mungkin untuk kegiatan coaching hari ini, Ibu kira-kira kemampuannya berada di skala berapa ini? Kalau dari 1 sampai 10. Oke, kalau untuk kemampuan saat ini, kayaknya saya menilai diri saya sendiri ini ada di level 5, Pak, gitu. Jadi saya pengen, Lima, Bu. sering-sering melakukan coaching gitu. Jadi saya berharap dengan kegiatan coaching pada siang hari ini, saya bisa meningkatkan sedikitlah level, kemampuan yang saya miliki gitu. Paling enggak, saya ingin meningkatkan ke angka 7 gitu. Dari 5 ke 7 kan sudah luar biasa sekali ya, Pak. Tuh. Situ, Bu. Lalu indikatornya apa nih, Bu? Untuk bisa mencapai ke level 7 tadi. Nggih, nggih, nggih. Indikator yang ingin saya capai adalah dengan kegiatan coaching ini saya berharap si coach saya bisa memiliki gagasan atau ide-ide baru dari permasalahan-permasalahan yang ia hadapi gitu, Pak. Jadi dia punya strategi atau langkah-langkah apa saja yang akan dilakukan ke depannya nanti. Tuh, saya Hmm. berharap seperti itu sih, Pak.
Ya, baik Ibu. Sepertinya Ibu sudah siap nih untuk melakukan kegiatan coaching hari ini. Mungkin untuk selanjutnya Nggih, Pak. silakan waktu dan tempatnya saya persilahkan kepada Ibu Dewi dan Bu Esti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Waalaikumsalam Esti. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Dewi. Nggih, Apa gimana kabarnya nih Ibu? kabarnya pada siang hari ini, Bu Esti? Alhamdulillah baik Ibu, sehat. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, Bu. Nggih, nggih, nggih. Gimana nih, Bu? Tadi saya lihat Ibu ada chat saya ya, semalam Ibu ada ngechat saya, kayaknya ada sesuatu yang mau didiskusikan nih. Kayaknya Bu Esti punya permasalahan yang apa ya, rumit sekali gitu. Apakah saya bisa membantunya gitu, Bu? Iya Bu Dewi, kenapa saya tadi malam menghubungin Ibu? Karena memang saya merasa di proses pembelajaran saya di dalam kelas terkendala terhadap proses pembelajaran anak dalam tampil di depan kelas Bu Dewi, seperti itu. Karena di pelajaran saya ini kan dituntut anak-anak melakukan proyek gitu, melakukan proyek. Setelah melakukan proyek, mereka bisa mempresentasikan hasil proyek mereka di depan kelas. Nah, setelah saya melakukannya minggu ini, kemarin di hari Rabu itu, hanya beberapa anak yang bisa berani tampil di depan kelas untuk menyampaikan hasil proyek yang sudah mereka kerjakan. Seperti itu, Bu. Jadi, banyak sekali anak-anak yang belum berani tampil di depan kelas. Seperti itu, Ibu. Oh, nggih, nggih, nggih. Jadi problem Ibu ini ketidakpedean gitu ya, Bu ya. Ada beberapa anak yang merasa tidak percaya diri untuk tampil mempresentasikan proyeknya, nggih, Bu. Nggih. Iya, benar Bu Dewi. Sekarang Bu, oh nggih, nggih. Sekarang saya mau bertanya dulu ini Bu, kira-kira tujuan pada siang hari ini yang ingin Ibu dapat apa ya dari kegiatan coaching kita pada siang hari ini? Harapan saya dari proses coaching ini, saya bisa menemukan langkah-langkah terbaik yang dapat saya terapkan di proses pembelajaran sehingga dapat memunculkan keberanian siswa untuk bisa tampil di depan kelas, mempresentasikan dan mempertanggungjawabkan hasil proyek mereka. Seperti itu, Ibu. Oh, nggih, nggih. Berarti Ibu ingin pada siang hari ini punya strategi gitu ya Bu, atau langkah-langkah apa yang Ya, bisa digunakan. ya benar, Bu. Oke, oke. Mohon maaf sebelumnya Bu, kalau boleh tahu Ibu ini mengampu pelajaran apa ya Bu? Saya ini di Project IPAS, Bu Dewi, di Project IPAS dan kebetulan ini temanya itu zat dan perubahannya. Nah, kemarin itu kan tujuan pembelajaran saya ada 3. Yang pertama, Oke. anak-anak harus tahu konsep zat dan perubahannya. Yang kedua, anak-anak harus melakukan proyek sederhana terkait zat dan perubahannya. Dan yang ketiga ini, anak-anak harus mampu presentasikan hasil proyek mereka. Yang pertama itu dalam laporan tertulis dan yang kedua mempresentasikannya di depan kelas. Nah, kendalanya ini ada di tujuan yang ketiga, Ibu. Kalau tujuan yang pertama dan kedua, alhamdulillah anak-anak sudah bisa dinyatakan kompeten semua. Sementara di tujuan yang ketiga belum ada 50% Bu Dewi. Jadi saya tuh bingung harus mengelola kelas seperti apa agar anak-anak itu bisa berani tampil di depan kelasnya. Seperti itu, Ibu. Oke, oke, oke. Oh gitu. Eh, Mohon maaf Bu, mau bertanya ini. Kira-kira ini ketidakpercayaan diri ini atau apakah untuk seluruh siswa atau hanya kelas tertentu aja ya Bu, kalau saya boleh tahu? Kalau berdasarkan yang sudah saya kerjakan, ini merata hampir di seluruh siswa kelas 10, Ibu. Jadi memang mungkin karena setelah saya melakukan percakapan, mereka itu pada tingkat bawah di SMP tidak terbiasa untuk melakukan proyek sampai ke pelaporan hasil dalam bentuk presentasi, Bu. Jadi kesempatan mereka untuk tampil di muka kelas itu memang pada saat
tingkat bawahnya itu tidak bisa menyeluruh gitu. Hanya orang-orang tertentu saja yang berani seperti itu Bu Dewi. Oke. Oh, berarti ini problemnya di tingkat bawah ya, Bu, terutama mungkin karena mereka belum terbiasa atau mungkin belum terasah gitu ya. Ya benar Bu. Kira-kira, oke, kira-kira langkah apa ini yang akan Ibu lakukan ke depannya gitu? Atau mungkin Ibu punya gambaran strategi apa yang akan diperbuat gitu, Bu? Kalau rencana saya mungkin yang paling dekat ini pengen merubah suasana pembelajaran nih Bu. Ya lingkungan belajar ya Bu. Yang awalnya mungkin kemarin presentasinya sudah dilakukan di dalam kelas, tetapi anak-anak responnya tidak terlalu baik menurut saya. Sehingga mungkin apakah mereka merasa terkungkung di dalam kelas, sehingga ketakutannya berlebihan, sehingga tambah tidak percaya diri lagi. Mungkin akan saya ubah, mereka akan saya ajak belajar keluar kelas Ibu, karena kan di sekolahan itu kan ada halaman rumput yang luas, pohonnya rindang, rimbun, mungkin bisa saya laksanakan di situ Bu ya, untuk mengubah lingkungan belajarnya itu. Oke, oke, oke. Kira-kira gimana kalau begitu Bu Dewi? Oke. Kalau menurut saya tepat sekali ya Bu ya, karena pelajaran IPA ini sangat berkaitan dengan alam ya. Mungkin dia jenuh selama ini belajar hanya di dalam kelas saja. Memang ada sesekali waktu, apalagi ini berkaitan erat dengan pembelajaran IPA. Jadi mereka memang harus benar-benar berbaur dengan alam begitu ya. Eh, Iya, ini Bu, saya mau tanya lagi. Kira-kira dengan strategi ini, kira-kira keberhasilannya itu berapa persen ya, Bu? kalau Ibu, harapan saya ya, Ibu pengen meningkatkan berapa persen gitu keberhasilan? ya kalau awalnya kan belum nyampe 50% ya Bu Dewi, harapannya sih Oke, setelah benar-benar. ada perubahan suasana belajar ini bisa mencapai 80% lah Bu. Kalau untuk 100% kayaknya memang mustahil, tapi ya kalau sudah 80% saya anggap sudah baik lah untuk ukuran siswa yang sudah melakukan proyek sederhana seperti itu Ibu. Oke, oke. Eh, Terkait dengan rencana Ibu ini, kira-kira siapa saja yang bisa Ibu libatkan dalam mengubah strategi ini, Bu? Atau dalam pembelajaran ini? Mungkin saya akan mengajak kolaborasi guru IPAS yang lain Bu ya, yang ada di sekolah, biar bisa membantu kegiatan di luar kelas. Karena memang kalau kegiatan belajar di luar kelas kan kita perlu energi lebih ya, energi lebih untuk Oke, mengkondisikan siswa gitu, karena tentunya siswa akan banyak yang dilihat, akan banyak yang dikerjakan, tidak terbatas hanya duduk diam menatap ke depan. Jadi mungkin saya akan ajak satu teman lah ya, sesama guru IPAS untuk membantu menghandle kegiatan di luar kelas ini Ibu. Mungkin seperti itu Ibu. oke, oke. Luar biasa sekali ya Bu. Memang kita perlu kolaborasi dengan teman se ini ya Bu ya, sebidang studi gitu. Apapun permasalahannya mungkin bisa kita selesaikan bersama-sama gitu. Karena kan satu bidang yang sama. Oke, kira-kira kapan ya rencana yang akan Ibu lakukan ini mulai dikembangkan gitu Bu, atau mulai dilakukan? Rencana saya ya dalam waktu dekat, Ibu, kan minggu depan tuh masih ada jadwal saya di kelas lain. Masih ada beberapa kelompok juga yang belum tampil untuk presentasi hasil proyeknya. Ya, insya Allah akan saya kerjakan di minggu depan, Ibu. Sesuai jadwal saya di kelas-kelas tersebut. Nggih, nggih, nggih. Luar biasa sekali ya strategi dan ini perencanaan yang akan Ibu buat ini. Semoga ke depannya bisa berjalan dengan sukses ya Bu ya. Ya, amin. Eh, ini Bu, setelah kita melakukan diskusi ini, kira-kira ada nggak perasaan apa atau mungkin Ibu bagaimana gitu jadinya suasana hatinya? Ya, sudah ada gambaran, Bu, ya, langkah-langkah yang akan saya laksanakan di proses pembelajaran selanjutnya. Tapi ada lagi yang agak ganjel ini, Bu Dewi. Sekarang kan musim Nggih, hujan, nggih, Bu nggih, ya. nggih. Musim hujan, Oh iya, nggih, bener-bener nggih, nggih. takutnya pas jadwal saya di kelas tersebut ternyata suasananya tidak mendukung.
lagi hujan atau bagaimana, tentunya saya akan mencari alternatif lain pada hari tersebut gitu. Seperti itu sih, Bu. Jadi harus ada planning yang lain selain yang tadi itu, Bu. Geng. Berarti perencanaannya Ibu ini mapan sekali ya. Ya, Satu gagal, ada lagi step berikutnya gitu. ya, Bu. Geng. Biar 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 pembelajarannya tetap berlanjut gitu, Bu. Nggak putus karena cuaca hujan seperti itu, Ibu. Iya bener. Tetap semangat ya Bu Esti ya. Iya, terima kasih Ibu Dewi. Senang sekali bisa sharing Geng. dengan Ibu Dewi sehingga saya bisa mempunyai gambaran-gambaran untuk penyelesaian masalah saya di kelas. Mudah-mudahan Bu Dewi masih dan akan selalu membantu setiap saya punya permasalahan di kelas. Terima kasih waktunya Ibu. Terima kasih juga atas Geng. dukungan dan sarannya. Iya Bu, sama-sama sih. Semoga kedepannya lebih baik lagi ya Bu ya. Nanti kalau ada sesuatu atau mungkin ada perkembangan bisa menghubungi saya Bu. Saya juga penasaran nih Bu, bagaimana tingkat ketercapaiannya Ibu gitu. Apakah bisa meningkat dengan strategi apa? Ibu kan pertamanya 50 pengen ke 80 kah? Atau apakah Ya. sesuai dengan pencapaian tersebut gitu? Nanti kita bisa sharing-sharing lagi, bisa cerita-cerita lagi ya Bu ya. Ya, Oke. Ibu, nanti akan saya komunikasikan lagi dengan Ibu terkait langkah ini. Semoga bisa mencapai hasil yang saya inginkan, Bu, ya, 80% bisa berani tampil di depan kelas. Terima kasih, Ibu Dewi. Ya, sama-sama Bu. Terima kasih juga Bu Esti. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu Dewi, bagaimana? Sudah selesai kegiatan coachingnya hari ini? Ya, Alhamdulillah Pak, Oh iya, iya. berjalan dengan lancar gitu. Lalu dari kegiatan coaching hari ini, bagaimana perasaan Ibu? Ya, saya merasa senang sih Pak. Ibaratnya saya bisa membantu teman, membantu sesama rekan guru gitu kan Pak. Jadi kan kita saling sharing gitu. Senang sekali sih Pak, bahagia bisa membantu teman. Ya, tadi kalau di awal kita sudah membicarakan apa yang ingin Ibu capai dalam kegiatan coaching hari ini. Lalu bagaimana menurut Ibu sudah setelah melakukan kegiatan coaching hari ini? Apakah indikator-indikator yang sudah Ibu eh, jelaskan di awal tadi sudah tercapai menurut Ibu? Oke, kalau menurut penilaian saya ya Pak ya, Alhamdulillah pada kegiatan coaching pada hari ini berjalan dengan lancar dan indikator yang saya inginkan serta kompetensi yang saya harapkan itu bisa tercapai gitu Pak. Dan di sini Ya. saya juga menggunakan apa? Beri, sesuai dengan alur tirta gitu Pak, sesuai dengan Hmm. prinsip dan paradigma coaching yaitu kemitraan, menggali keterampilan, kemudian menggali potensi si coaching gitu kan. Saya rasa saya sudah melakukan coaching dengan sesuai dengan apa standarnya atau runtutannya begitu Pak. Kalau Hmm. untuk kompetensi sendiri, saya merasa untuk hari ini saya sudah ini sih sudah bisa mencapai kompetensi yang saya harapkan dari angka 5 menjadi 7 gitu Pak. Gitu Bu ya. Jadi kalau tadi di awal Ibu memiliki dua kompetensi yang akan dikembangkan pada kegiatan coaching hari ini. Tadi pertama kalau tidak salah itu berkaitan dengan kehadiran, yang kedua itu berkaitan dengan eh, Ibu menjadi pendengar yang baik atau bisa menjadi eh, coach yang menanggapi permasalahan coachingnya itu ya Bu ya, yang baik. Jadi Nggih, benar sekali hmm, Pak. Walaupun sebenarnya tadi ada sedikit problem ya Pak ya, ada kendaraan yang lewat, terus kemudian ada ini. Tapi alhamdulillah saya tetap bisa fokus di gitu, saya tetap bisa mendengarkan dan menyimak penjelasan dari Bu Esti gitu. Saya bersyukur kegiatan coaching pada hari ini bisa berjalan dengan lancar begitu Pak. baik Ibu. Jadi untuk mengakhiri kegiatan ini, supervisi hari ini, mungkin satu pertanyaan lagi dari saya untuk kedepannya Oke Pak. mungkin kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan?
Nggih. Kayaknya saya masih ini ya Pak, kalau untuk kehadiran penuh atau fokus kayaknya tetap harus saya gali karena saya merasa saya memang gampang ini ngeblank orangnya, apalagi ada sesuatu lewat gitu, saya suka tidak fokus gitu Pak. Kemudian yang kedua adalah bagaimana saya membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu, karena pertanyaan yang menjadi seorang coach ini kan harus sering dilatih, latih gitu. Jadi saya Betul ya, akan Bu. belajar mengembangkan dua hal ini, Pak, gitu. Iya, Mungkin bisa dengan sering melihat tayangan YouTube atau mungkin sering membaca-membaca bagaimana melakukan percakapan coaching gitu. Saya akan menggali kedua kompetensi ini, Pak. Baik Ibu. Jadi tidak berhenti sampai di sini saja Bu ya. Jadi setelah ini Ibu akan terus Gini, menggali Pak. potensi diri dan mudah-mudahan ke depannya apa yang Ibu rencanakan, apa yang Ibu lakukan untuk kegiatan coaching-coaching berikutnya itu bisa berjalan dengan maksimal dan Ibu bisa meningkatkan potensi dirinya lebih baik lagi. Baik Ibu, untuk kegiatan hari ini mungkin supervisinya saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas waktu dan kesempatan Ibu. Oke, saya juga mengucapkan terima kasih ya Pak karena hari ini sudah bersedia untuk mengsupervisi saya gitu. Apa kelemahan saya, apa kekurangan saya dalam melakukan coaching. Saya sangat berterima kasih kepada Bapak. Terima kasih atas waktunya, Pak. Baik. Assalamualaikum Ibu, selamat sore. Nggih, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.